Mengawali dari segmen olahraga dari Porprov ke-13. Sukses menaklukkan sirkuit di kawasan perbukitan Oku Selatan, pembalap sepeda asal kontingen Kabupaten Lahat, Ade Agung mampu merebut medali emas di ajang Porprov ke-13 Sumatera Selatan. Dari ajang balap sepeda di sirkuit pemerintah Kabupaten Oku Selatan, pembalap sepeda asal Kabupaten Lahat, Ade Agung, sukses meraih gelar juara pertama di cross country. Pada lomba balap sepeda ini, Ade Agung mencatatkan waktu 1 jam 15 menit 20,26 detik dan berhak mendapatkan medali emas. Sementara itu di peringkat kedua atau medali perak direbut pembalap asal kota Lubuk Linggau, sedangkan pembalap dari Kabupaten Pali berada di posisi ketiga dan berhak atas medali perunggu. Di arena Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 Sumatera Selatan ini, pembalap sepeda Ade Agung berhasil memberi kontribusi 4 medali bagi kontingennya Kabupaten Lahat, yaitu 3 medali emas serta 1 medali perak. Menantang sih mas, banyak negatif, naik turunnya lumayan curam-curam. Iya. Ini medali keempat alhamdulillah. Ya, 3 emas 1 perak. Ya. Persiapan sendiri sih lumayan butuh proses yang panjang ya mas ya. Udah jalan tahun ketiga latihan, udah banyak prosesnya keliling Jawa, Sumatera untuk ikutin pertandingan. Jam terbangnya juga lumayan udah lewatin proses-prosesnya lah. Sirkuit balap sepeda cross country dengan panjang 2 km di Oku Selatan memiliki kontur perbukitan yang cukup sulit bagi pembalap sepeda. Terkait kondisi medannya yang penuh tantangan, banyak pembalap sepeda yang harus istirahat di tengah lintasan karena mengalami kram. Dari Oku Selatan, Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dari cabang olahraga karate, Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 Sumsel, atlet putri asal Oki Desti merebut medali emas. Pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 Sumatera Selatan, cabang olahraga karate pertandingannya digelar di Gedung Kesenian Muara II Oku Selatan. Di nomor komite, kelas di bawah 61 kg, kelompok putri, Siti Destia Fitriani dari kontingen Ogan Komering Ilir berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan karateka dari kontingen Musi Banyu Asin. Bagi Siti Destia Fitriani yang akrab disapa Desti, medali emas ini merupakan perolehan kedua di ajang Porprov ke-13 Sumatera Selatan. Catatan prestasi Desti terbilang mentereng karena ia selalu memberi kontribusi medali emas bagi kontingen yang ia bela. Di arena Porprov sebelumnya, Desti juga menyumbang medali emas untuk kelas 55 kg ke bawah. Alhamdulillah kalau dari tahun kemarin juga udah dapat emas di kelas min 55, tapi kalau di tahun ini naik kelas jadi min 61, alhamdulillah dapat emas juga. Dari Desti sendiri sudah menargetkan kalau di kelas harus dapat emas. Terus juga kan turun di kelas lain juga, jadi maunya dapat emas juga targetnya. Dari Oku Selatan, Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, 8 tim voli pantai putra maju ke babak perempat final pada Porprov ke-13. Dan bagaimana pelaksanaan pertandingan berbagai cabur di venue Ranau Oku Selatan? Sudah ada rekan kami, Adi Gunawan, yang akan melaporkan dari Ranau Oku Selatan. Silakan Adi dengan laporan Anda. Rizal, dapat saya laporkan dari Oku Selatan bahwa ajang Porprov ke-13 ini cukup membawa warna tersendiri di mana para atlet yang tidak diduga ini bisa memenangkan di ajang-ajang sebelumnya. Ini kembali muncul bibit-bibit baru, terutama di voli pantai, di mana seleksi hari ini mempertemukan dari babak 8 final ini akan mempertemukan Palembang melawan Muba 1 dan Oku Timur 1 melawan Lubuk Linggau 2. Pertandingan perempat final ini akan diselenggarakan esok hari, di mana cabur olahraga voli pantai ini memperebutkan 6 medali, terdiri dari 2 emas, 2 medali perunggu, dan 2 medali perak. Selain itu, untuk klasemen sementara di ajang Porprov ke-13 2021 ini masih ditempati oleh Kota Palembang dengan perolehan 89 medali, dan di klasemen kedua ini ditempati oleh
Kabupaten Musi Banyuasin dengan perolehan 39 medali dan klasemen ketiga ditempati oleh Ogan Komering Hulu dengan perolehan 39 medali. Hingga saat ini memang tercatat 373 medali yang sudah diperebutkan di hari keempat penyelenggaraan Porprov ke-13 tahun 2021 ini. Selain di Oku Selatan maupun Oku Timur juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan daripada ajang Porprov. Namun pemerintah daerahnya tidak menargetkan secara signifikan kepada para atlet-atlet muda yang mengikuti ajang Porprov karena mengingat dari himbauan dari pemerintah pusat yaitu Gubernur Sumatera Selatan ini setiap daerah ataupun kabupaten tidak dipaksakan untuk memenangkan semua kejuaraan di ajang-ajang cabang olahraga yang ada di Porprov kali ini. Berikut pernyataan dari Bupati Oku Timur, Bapak Lanosin. Menang kalah, yang penting happy. Artinya persaudaraan tetap harus kita jalin. Bahwasanya kita adalah satu. Ya, sesuai apa yang diisyaratkan oleh Bapak Gubernur, artinya di setiap kabupaten harus memiliki cabur unggulan, yang mana yang menjadi cabur unggulan akan ada pembinaan dari pemerintah kabupaten. Seperti itu. Ya, penyelenggaraan Porprov ke-13 tahun 2021 ini masih berlangsung 3 hari ke depan, mengingat penutupan closing ceremony dari ajang Porprov ini akan dilaksanakan pada Minggu 28 November 2021. Demikian yang dapat saya laporkan dari Oku Selatan. Kembali ke Faisal yang ada di studio. Baik, terima kasih Adi. Selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan. Adi Gunawan melaporkan langsung terkait Porprov Sumsel ke-13. Dan kita ikuti informasi selanjutnya. Cabur bulu tangkis pada ajang Porprov ke-13 Sumsel resmi dibatalkan. Hal itu dampak dari 12 kabupaten kota yang memprotes adanya dugaan ada kabupaten dan kota melibatkan atlet luar Sumsel menjadi peserta Porprov cabur bulu tangkis. Tidak ada titik temu setelah melalui technical meeting yang cukup alot. Akhirnya 12 kontingen yang ikut cabur bulu tangkis menyatakan mundur. Adapun tim yang mundur diantaranya Musirawas, Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Pagaralam, Muratara, Ogan Ilir, Prabu Mulih, Oki, Muara Enim, Pali, dan Lubuk Linggau. Terkait hal ini, panitia Porprov ke-13 Sumsel membatalkan pertandingan cabur bulu tangkis. Sekretaris PBSI Kabupaten Lahat Suhairin, salah satu tim cabur bulu tangkis yang menyatakan mundur mengungkapkan, apa yang dilakukan daerah yang memakai atlet dari luar Sumsel sudah menyalahi aturan. Dari aturan KONI Sumsel itu sudah diputuskan tidak boleh memakai atlet dari luar Sumsel dengan alasan apapun. Kami dari kabupaten kota yang kami ikut aturan. Ternyata ada beberapa kabupaten yang melanggar aturan itu. Ya, kabupaten kota. Akhirnya ini kami mengambil kesimpulan untuk melakukan wall out. Tanda kami ingin mengangkat sportivitas di bidang olahraga khususnya di cabur bulu tangkis. Yang terindikasi membawa atlet gitu ya, dari luar Provinsi Sumatera Selatan, yang pertama itu Palembang, Oku Selatan, kemudian Oku Raya. Terindikasi membawa atlet dari luar Sumatera Selatan. Ketua PBSI Sumsel Amrullah mengungkapkan, pihaknya membatalkan cabur bulu tangkis Porprov ke-13 Sumsel karena ada 12 kabupaten kota mundur sebagai peserta pasca protes dugaan ada daerah memasukkan pemain di luar Sumsel. Sementara 4 daerah lainnya yaitu Oku, Oku Timur, Oku Selatan, dan Palembang memilih untuk bertahan. Ya gini kan, ada 12 kabupaten kota yang tidak bersedia ikut dengan alasan mutasi atlet dari luar Sumsel. Nah, dengan mundurnya 12 kabupaten kota ini otomatis jumlah kuota 6 persyaratan minimal 6 kabupaten kota itu nggak terpenuhi, sehingga tidak bisa kita laksanakan. Nah, kira-kira itulah. Pak, kira-kira Porprov yang akan datang kita ada sanksi nggak Pak gitu, dengan membatalkan ini? Nah, kalau sanksi nanti lah Pak, kita koordinasi dengan KONI ya Pak ya. Amrullah tidak bisa memastikan apakah keputusan yang dibuat nantinya disanksi KONI pada Porprov yang akan datang.
Retno Wirawijaya, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Sementara itu 4 daerah Oku Selatan, Oku Timur, dan Kota Palembang masing-masing mendapatkan 2 medali emas di cabur bulu tangkis Porprov ke-13 Sumatera Selatan tanpa bertanding. PBSI Kabupaten Ogan Komering Ulu merasa tidak puas dengan pemberian 2 medali emas tanpa bertanding dalam Porprov ke-13 Sumsel. Namun mau tidak mau pihaknya harus menerima karena ini sudah keputusan PB Provinsi selaku tuan rumah. Sekretaris PBSI Oku Mujahidin mengatakan pihaknya panitia lokal sudah menyiapkan tempat yang layak. Namun di tengah perjalanan cabur bulu tangkis dibatalkan karena ada kabupaten kota yang protes. Dari segi penyelenggara merasa kecewa. Jelas tidak puas. Pertama begini ya. Kebetulan di Porprov yang 13 ini kan kita penyelenggara. Oku Raya, kebetulan Batu Rajo, tuan rumah. Kami panitia lokal sudah berusaha menyiapkan tempat pertandingan yang layak untuk menyambut atlet-atlet dari PBSI Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan dan sudah disiapkan. Tapi di tengah perjalanan ya, ada kendala 12 kabupaten kota tidak mau bertanding karena tuntutan yang sudah kita ketahui tuntutannya. Pasca dibatalkannya cabur bulu tangkis, Oku Timur, Oku Selatan, dan Palembang yang bertahan akan menggelar pertandingan eksebisi. Pertandingan eksebisi dilakukan untuk menjadi ajang seleksi awal agar nantinya dilakukan pembinaan lanjutan untuk ke Korwil hingga PON Sumatera Utara dan Aceh mendatang. Atas dasar pertimbangan serta jurisprudensi sebagai referensi kami dan juga pertimbangan secara komprehensif dapat informasi yang juga kami terima secara berimbang, maka kami memutuskan bahwa kami menetapkan juara bersama untuk 4 daerah yang tetap setia, tetap menyatakan siap untuk melanjutkan pertandingan, yaitu kepada Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Oku Induk, Kabupaten Oku Timur, dan Kota Palembang. Retno Wirawijaya, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Dengan melakukan latihan sepatu roda secara rutin terjadwal, seorang anak dapat dibina menjadi atlet yang dapat berlaga di event olahraga baik lokal, regional maupun nasional. Meski masih berumur 6 tahun, M. Zafran Al-Patih, buah hati pasangan Ahmad Ferdian dan Yusriatila, sangat antusias latihan sepatu roda sejak setahun terakhir. Sadar akan potensi itu, kedua orang tuanya mengikutkannya dalam tim inline skate TSR sejak 4 bulan yang lalu. Bahkan M. Zafran Al-Patih telah mengikuti TC terpusat sejak bulan Oktober yang lalu dan menjadi atlet termuda di Kabupaten Banyuasin. Dengan potensi yang dimiliki dan tekun berlatih, Zafran siap mengikuti berbagai event olahraga baik lokal, regional maupun nasional. Menurut Muhammad Zafran Al-Patih, ia hobi bermain inline sejak kecil dan bercita-cita menjadi seorang polisi ketika dewasa nanti. Kalau kami sejauh ini kayaknya termudah, cuma kalau pastinya kan kita tidak punya data lengkap kan, mungkin Korni yang punya kan. Tapi kalau nyok dari romo-romonya termudah, 6 tahun 6 bulan. Di antara tim sepatu roda Banyuasin ini ya? Iya. Soalnya jalan-jalannya enak ya, naik sepeda ya. Lah latihan berapa lama dek? Tidak tahu. Lah 4 bulan tadi ya, 4 bulan latihannya. Sekolahnya di mana ya sekolahnya? Al-Azhar. Diharapkan Zafran dapat meraih prestasi yang baik di kejuaraan termasuk di Porprov Oku Raya 2021. Ahmad Maris, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami.